Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan pertama ini saya ingin mengkaji sebuah kitab di bidang pendidikan yang telah ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dengan judul Ar-Rasulul Muallimu wa Asalibuhu fit Ta'lim. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya Rasulullah sebagai seorang guru dan bagaimana metode beliau dalam memberikan pengajaran. Kitab ini pada asalnya adalah sebuah kuliah yang diberikan oleh penulis di dua fakultas, yakni Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Riyadh, Saudi Arabia. Kitab ini berisi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari status beliau sebagai seorang guru. Bab pertama, Ar-Rasulul Muallim. Nasul Qur'anil Karim ala kaunir rasuli mualliman. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Laqad asbatal Qur'anul Karimu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muallimun linnasi wal bashariyati jami'an ala ummatihi wa sahrawiyati bi'atihi. Al-Quran telah menetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru bagi umat manusia, bagi seluruh spesies manusia, baik yang termasuk kategori umatnya maupun orang-orang seluruh dunia. Qala Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai seorang guru adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Allah lah yang mengutus kepada orang-orang yang buta huruf, mengutus rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Tugas rasul itu adalah yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari tentang kitab dan hikmah kepada mereka, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun mereka sebelumnya berada pada kesesatan yang nyata. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengutus Rasul, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari bangsa Arab, dikenal dengan bangsa ummi, bangsa yang kurang mengenal baca tulis. Tugas Rasul pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Dalam hal ini adalah wahyu Allah berupa Al-Quran. Yang kedua, membersihkan jiwa mereka, mengajari akhlak, mengajari perilaku yang baik, mengajari budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, wa ya'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka tentang kitab, bacaan, dan hikmah-hikmah di balik semua itu.
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tersesat. Itu tugas Rasulullah adalah menunjukkan jalan kebaikan, menunjukkan jalan yang terang kepada umat, kepada bangsanya yang saat itu berada pada jalan kesesatan. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Aku utus engkau Muhammad linnasi kepada manusia rasulan sebagai seorang rasul, wa kafa billahi syahida, dan Allah lah, hanya Allah lah cukup menjadi saksi bagi misi ini. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa qala ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, mengemban dua misi. Basyira sebagai orang yang memberikan kabar gembira, memberikan optimisme, wa nadhira, dan yang kedua sebagai orang yang memberikan peringatan, memberikan memberikan peringatan tentang hal-hal yang negatif. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, namun sebagian besar manusia tidak tahu tentang visi, tentang tujuan, tentang peran Rasulullah SAW sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai orang yang memberikan peringatan atas perbuatan-perbuatan jahat manusia. Jadi ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang diutus oleh Allah menjadi seorang guru bagi manusia lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pendahuluan dari kajian kita tentang kitab Ar-Rasulul Muallim. Besok lagi kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.